لله الذي أحرم رجب بإسراء الرسول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والذي يأمرنا بالتقوى مقتضى أمورنا نحمده ونستعينه في كل أحوالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف عباده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعثرته أما بعد فيا أيها المعتكفون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini marilah bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, karena kesungguhan dalam bertakwa akan berakibat pada sikap pelaku taat terhadap syariat dan menghindar dari perbuatan maksiat. Sesungguhnya syariat bawaan Rasulullah Muhammad SAW adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diragukan lagi. Salat, zakat, puasa, dan haji menjadi bukti formal ketaatan seseorang dalam berislam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa, sebuah bulan yang memuat begitu banyak makna. Makna-makna itu muncul dari anugerah Allah dalam memberikan keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa perjalanan spiritual yang kemudian hari dikenal dalam sejarah umat manusia sebagai Isra dan Mi'raj. Seperti telah masyhur ceritakan bahwa di antara kejadian istimewa yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebelum perjalanan Mi'raj dimulai, yakni pembedahan hati oleh malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan diisinya hati yang mulia itu dengan hikmah dan iman. Mengapa hati yang dibedah dan dibersihkan? Kenapa bukan paru-paru, usus, ginjal atau yang lainnya yang mempunyai peran penting dalam metabolisme tubuh yang secara biologis lebih kotor dan selalu bersinggungan dengan makanan? Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya dalam kejadian ini terdapat hikmah yang sangat dalam, bahwa hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati sebagai pusat keimanan dan ketakwaan. Hati mengarahkan kehidupan spiritual manusia, dan kualitas spiritual itu secara langsung turut menentukan dan mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sa'irul jasad, wa idza fasadat fasadaha sa'irul jasad, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun jika gumpalan itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ingatlah, gumpalan itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Betapa pentingnya posisi hati bagi tubuh dan diri manusia, betapa hati menjadi satu-satunya perkara yang menentukan tubuh dan diri manusia. Oleh karenanya Abu Hurairah mengatakan, Al-qalbu malik wal a'dha'u junuduh, fa idza tawbal malik tawbat junuduh, wa idza khabusal malik khabusa junuduh. Hati bagaikan raja dan anggota badan adalah bala tentaranya. Maka jika baik raja itu
baik pula bala tentaranya, dan jika buruk rajanya, buruk pula bala tentaranya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari salah dan dosa, meskipun tanpa dibedah dan dicuci hatinya oleh malaikat. Dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Rasulullah merupakan simbol bagi umatnya bahwa hati adalah perkara yang paling penting untuk dijaga, dirawat, dan dihiasi dengan kesolehan. Lantas bagaimana cara merawat hati agar tetap hidup, istiqomah di atas kebaikan, terhindar dari berbagai fitnah, dan selalu mendorong pemiliknya untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paling tidak ada 3 cara agar hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Yang pertama, yakni zikrullah, berzikir kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang telah mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang baik. Hati akan terawat dengan baik jika bergaul dengan orang-orang yang baik, karena orang baik akan mengajak kepada kebaikan, mengingatkan atas kesalahan, dan merupakan cerminan kepribadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, duduk di majelis ilmu. Begitu besar keutamaan orang yang senang duduk di majelis ilmu. Salah satunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, La yaqudu qawmi yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafazhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tiada suatu kaum yang duduk dalam majelis zikir kepada Allah, yakni majelis ilmu, pasti dikelilingi malaikat dan diliputi rahmat Allah, dan diturunkan kepada mereka ketenangan dan ketentraman, serta namanya disebut oleh Allah di depan para malaikatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari bulan Rajab dan peristiwa Isra Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kelembutan hati, kesejukan hati, dan keluasan hati, sehingga dengan mudah kita bisa menerima dan mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah disyariatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.